biar nanti bisa kelihatan replaynya kalian dari Drapik guys. Karena dua bucin, beneran bucin kah ini guys? Ju sama guys, emang boleh guys? BG ada yang gratis gak? Dalam keputusasaan Gratis di match 6, aku cek dulu nanti teman-teman. Biarkan mereka. Kalau misalnya ada yang kosong, kita kasih gratisan. Akulah kebenaran yang didambakan. Tidak ada tempat bagi kejahatan untuk bersembunyi. Aku akan meramal nasibmu. Your team is picking. Kalau nanti ada gratisan, ku infokan teman-teman ya. Advenor IT mana ada? Bucinan ya, bucinan sesama lanang kak. Aduh guys, bahaya ya. Benak tip berapa mah? Halo Urmen. Halo bang. Bang VIP berapa match? Satu match itu 40 koin bang. Seleramu bagus. Your team is Dah banning. lama nih. Halo, baru join lagi kak Urmen. Mau lihat CD lama gak? Kamu Nah, tahu betapa Your bernilainya aku? team is pakai banning. Rafael guys, bangkers guys. Aku suka Kelas. pagi hari. Nyoba ya, beneran bisa ngidupin langsung orang kah? Dari mana aja bang? Sibuk abang? Lagi pada sibuk-sibuk kayaknya nih ya, abangku ya. Semangat selalu teman-teman yang lagi sibuk. Semoga lancar selalu ya bisnis dan juga UAS bang. acara-acaranya ya. Oh UAS. Agak repot sih UAS ya. Ini ya pelan-pelan ya. Bisa lagi. Bisa lagi. Bisa lagi. Bisa belajar, tekun, aman guys. Karina kah? Karina akan mencoba untuk diambil sama Jack guys. Jack dengan memakai Karina apakah bakal jadi bencana ya? Di saat Arlot juga akhirnya dipick lagi nih guys. Udah lama kita nggak ngelihat ada hero Arlot dipegang teman-teman ya. Ada Kagura Sekarang juga. mah udah libur, enak tinggal tidur. Enak tinggal tidur. Waduh. Udah mulai libur enak ya berarti ya? Kalian yang sekolah-sekolah yang lain juga udah mulai libur kah semua kah? Menatap ke arah ujung kehampaan. Iya libur bang. Iya libur. Hei Anda bukannya kerja Anda. Hei Bang Hendra jangan bohong. Bejir. Bang Hendra udah kerja guys dia guys. Dia kamu mau masuk sekolah lagi kah bang? Kangen kah bang sekolah kah bang? Woi lah Ci. Woi lah Ci. Aneh-aneh Pace. Nggak ikut. Boleh kak. Abis ini masih ada 02. Mau ikutan main kak Daisy? Oke, satu doang kah? Berarti kah? Oi doang kah yang main kah? Absen, thank you man. Makasih bang. Terima kasih. Oh, berarti 2 ya? Oke, siap Kak Daisy. Berarti 2 orang ya Kak Daisy abis ini ya. Siap. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches. Let's go. Kita akan coba masuk lagi ke area Land of Dawn Onyx versus RRQ. Kalau nggak salah masih ada deh slotnya Bang Mei deh. Nanti kalau mau ikutan info-info aja Bang. Di 7 kita ada kosong kok. Pengambilan ke arah sebuah resbab. Ini seperti akan mulai dilakukan oleh seorang Jack. Yang kini mencoba untuk menjadi jungler untuk pasukan dari tim Onyx dan Gilzy. Terlihat kini harus bermain di bagian bawah dan ngelawan seorang Yuzong ya. Ini sebenarnya XP klasik nih ya. Ada Arlot dan juga Yuzong. Tapi memang pertarungannya bakal cukup besar sepertinya bakal terjadi. Namun sayangnya first ball terjadi langsung dan Gyu harus juga kini ditumbangkan. Sama-sama kehilangan sesosok god laner ya. Ini bakal jadi masalah di saat Rift ada di area atas sana. Mencoba untuk menjaga area aja. Bisa Cyclops-nya juga kini masih mencoba untuk membuka satu buah penyerangan mengenai serang Ges. Tapi juga harus berhati-hati karena punya space untuk bisa mendekat. Tapi ada satu buff Lancelot pun mencoba dikeluarkan langsung sehingga masih
bisa membuat seorang Just selamat dalam pertarungan kali ini. Nanti aku cek dulu soalnya aku lupa naruhnya di mana ya. Ada tapi aku lupa. Oh, ada 5 Bang. Kira aja sebuah pengejaran terjadi, serang Jack pun dalam ancaman. Satu last hit pun terbuka. Dan ini bakal menjadi bahaya karena Jack yang harus selalu ditumbangkan. Dan Mitsuki pun sendirian masih mencoba untuk pulang. Tapi sepertinya ada satu buah fracture yang berhasil untuk seorang Hu. Hahaha. Dapatkan dan ini malah membuat dirinya langsung sebuah point kill sebanyak 2 kali di game kali ini. Jadi kita lihat pertarungan kini akankah dimulai lagi dengan sebuah penghancuran turret yang ada di tengah. Dan kita lihat satu killing spree terjadi di bagian atas sana. Seorang Huhaha masih menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya dan harus bisa diantisipasi dengan cepat ya. Kalau misalnya pasukan dari tim Onyx ingin ada sebuah pembalikan keadaan yang bisa untuk mereka lakukan. Namun sekarang di bagian atas sana ini kita lihat juga ada sebuah masalah. Yu terkena ancaman, beberapa tembakan pun dikeluarkan. Mitsuki memberikan permainan yang cukup bisa memberikan pressure lebih. Tapi kini dengan sebuah point drive gaming pun berhasil beraksi. Guys pun juga sepertinya harus terkena sebuah eliminasi. Dan Forsaken pun melakukan sebuah double kill. Mengambil akan sebuah SAR pun kini akan dimainkan. Dan berhasil untuk diambil di tangan langsung serang Huhaha. Untuk gamenya kali ini 3 poin dan sebuah SAR udah diambil. Ini ngebuat dirinya pun semakin kuat. Udah bakal jadi pemain yang menurutku sih bakal snowball ya. Dan akan menjadi bencana besar jika pasukan dari tim RRQ nggak mau ya di pressure dengan besar oleh teman-teman dari tim Onyx ya di game yang sekarang. Namun serangannya ini boleh terkomit juga di main atas. Crossbow tank pun dilakukan dan sayangnya Eka hampir saya berhasil ditumbangkan dan one last hit gagal dilakukan. Giyu pun kini harus pulang. Sementara dengan satu buah sambaran dari serang Jack yang kini melakukan sebuah transformasi, membuat dirinya pun berhasil mengejar dan menggaruk langsung Giyu untuk bisa ditumbangkan sebanyak 2 kali ya. Setelah di bagian top lane-nya kita melihat ada pengambil keras Bullet Wonder pun yang kini juga masih bisa terjadi. Gears gagal sebenarnya untuk melakukan one last hit. Rex mencoba untuk membawa lagi beberapa platingan di bagian tengah dan satu buat Rosebud menjadi item tambahan untuk seorang Huhaha ya. Yang kini mencoba untuk menyerangka dengan satu buah fracture tambahan dengan sebuah surprise ya seperti akan dilakukan. Eka dalam ancaman. Untungnya Gears masih ada di sana siap mengcover. Tentunya di area tengah sana, cuman di area bawah kita melihat juga Forsaken ya. Kini mulai mendapatkan space dengan lebih cepat untuk melakukan platingan. Apakah bakal membuat seorang Forsaken pun mulai mencoba ya memberikan bantuan ke arah yang lain ya. Kocak banget, iya namanya hari-hari guys ya. Pengurangan darah pun terjadi. Dilzy kehilangan cukup banyak darahnya di game yang kali ini. Namun apakah pertarungan terjadi lagi di saat di bagian top lane? Giyu masih mencoba meningkatkan pertarungan. Crossbow tank membuat Mitsuki pun dalam ancaman. Lihat ada Rift dan juga serang Just yang mulai datang. Dan Mitsuki kini akankah masih berhasil pulang. Satu sambaran flame shot terjadi dan gagal malah melakukan one last hit. Sementara dengan sebuah pressure juga terjadi karena sebuah purple sana. Jack gagal untuk bisa kabur. Meskipun purple memang masih bisa dia dapetin, tapi dengan kehilangannya pemain. Loh, beneran bisa dihidupin ya. Wah, beneran bisa dihidupin guys. Dan kini akan mencoba untuk membuka pertarungan tambahan di arah bawah sana. Lihat dengan sebuah energi shield yang juga mulai berkurang. Seorang Just pun kini akan masih berhasil kabur. Tapi dorongan dari implosion pun berhasil terjadi, mencoba membuka momentum untuk pasukan dari tim RRQ. Meskipun backupannya pun masih bisa terjadi, namun kini masih ada seorang pemain lagi yang harus dieksekusi. Dilzy memberikan pemahaman langsung ke arah pemain di arah depan sana. Coach Mario 3 katanya. Kalau 3 kayaknya satunya ku cadangin dulu ya Kak Daisy ya. Nanti kalau ada yang ninja bisa masuk Kak Daisy. Soalnya cuma ada 2 doang tadi. Oke, siap. Ditunggu ya. Paling kalau mau 3 di 7. Di 3 7 ada. Tapi nantinya satunya aku cadangin dulu. Izinkan Kak Daisy. Eliminasi ke arah Bullet Wonder kini masih akan dilakukan. Giyu, sepertinya masih mencoba untuk pulang. Tapi Rift kini akan cosplay langsung dengan seorang Keyboy. Dengan posisi yang harus membuat dirinya pun terus tertembak. Dengan serangan tambahan juga dari seorang Gears dan Flame Shot. Bahkan tadi juga sempat dilakukan oleh seorang Eka.
Wah, masih jauh sih untuk bisa membuat ada penambahan pick off. Bisa teman-teman dari tim Onyx lakukan. Tapi kini Sambaran membuat Gears pun sendirian dan harus membuat dirinya pun tertumbangkan. Dan di bagian atas Gyu mencoba untuk melancarkan lagi serangan dengan turret yang juga akankah berhasil dihancurkan pelomangnya. Ini udah berhasil dikunci. Gyu mendapatkan gold tambahan lagi dengan pengambil akar buff yang juga kini sedang dikuasai. Dan sebuah Queen Wing mencari item lain yang udah berhasil diambil juga oleh seorang Forsaken ya, yang juga akan kami mencoba memantapkan diri untuk bisa menghancurkan turret yang ada di bottom lane. Tapi jauhnya seorang DLZ berhasil membuat point kill di area tengah. Dua pick up diciptakan oleh DLZ dan kini harus menjaga areanya. Tapi apakah cukup cepat? Apalagi dengan sepertinya Forsaken yang seperti akan mencoba untuk memberikan sebuah penjegalan langsung di area bawah sana, memberikan sebuah surprise. Kurangan darah harus terjadi karena DLZ. Sementara pertarungan pun juga masih terkompet di bagian top lane. Dan Rip tersabar dengan satu Sanata dan transformasi from Jack juga berhasil mencakar pemain lainnya. Dan kini masih mencoba untuk melakukan sebuah backup ke arah tengah sana. Ini bakal menjadi pertarungan tambahan yang sepertinya akan dilakukan. PK miss untuk melakukan sebuah lemparan ke arah payung. Bisa ultimate pun juga berhasil untuk mengenai serang Gears. Terkena sebuah Star Lockdown ya, yang membuat seorang Gears ya tadi sempat dalam masalah. Harus memang berhati-hati banget kalau misalnya pengen ngebuka war ya. Tapi dengan adanya pemain yang cukup kuat buat jadi badan ya untuk pasukan tim Onyx. Meskipun kali ini damage yang bakal lebih mereka perkuat ya, ini bakal menjadi ancaman juga untuk pasukan dari teman-teman tim Hierarchy. Namun satu buah Fractor pun berhasil menculik lagi ke arah pemainnya di game kali ini. Huhaha, masih menjadi pemain yang sangat-sangat juga dibutuhkan agar bisa pasukan dari tim Hierarchy seperti mengunci ke arah sebuah turtle yang ketiga. Retribution akan digunakan dengan sebuah Ratri yang berhasil terconnect. Kita lihat pengambilan untuk turtle berikutnya ternyata berhasil diamankan oleh serang Huhaha. Dengan Revenge juga kini akan melakukan sebuah inisiasi tambahan ke arah top lane sana. Turret akankah berhasil dihancurkan? Mitsuki kembali terdesak. Bahkan kini harus kehilangan sebuah turretnya. Belum ada bantuan yang terjadi di saat bantuan kini mulai mencoba untuk ke bagian atas. Apakah berhasil untuk mengurung langsung? Riv yang kini sedang sendirian cukup jauh untuk bisa di backup. Di saat dorongan pun harus dilakukan. Mengejar ke arah teman-teman dari tim Hierarchy yang lain. Tapi kini di bawah pun juga seorang DLZ pun dalam masalah. Apalagi dengan harus sendirian, dengan Forsaken yang juga kini mulai mencoba membawa beberapa peletingan, bakal membuka penghancuran ke arah turret yang sepertinya kini akan didapatkan ya oleh teman-teman dari tim Hierarchy. Dan kita lihat lagi inisiasi yang bakal terjadi. Implosion pun berhasil digunakan kali ini. Gears apakah bakal menjadi pemain yang kini masih cukup kuat untuk bisa survive? Gak diselamatkan. Dan Gyu pun berhasil membuka sebuah double kill. Bahkan Rifaki pun juga berhasil dilakukan. Dan Maniac from Gyu berhasil terjadi. Dan save kali ini berhasil juga didapatkan karena Jake yang sedang sendirian dan wipe out. Untuk pasukan dari tim Hierarchy pun terjadi. Luar biasa sekali. Gyu dengan one-one-nya dikasih space dan gak dikasih untuk pressure besar. Gyu pun malah menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya untuk timnya di match sekarang. Dan lihat, turret pun juga seperti akan mulai dihancurkan di bagian tengah sana. Ini bakal menjadi kendala. Beberapa turret pun berhasil dipegang untuk pasukan dari tim Hierarchy. Sementara pertarungan lain pun juga kini dilakukan. Meskipun hanya menculik seorang pemain dan harus juga melakukan lagi sebuah penculikan tambahan. Pasukan dari tim Hierarchy berhasil kembali menyamakan keadaan. Dan Gears mencoba menghidupkan seorang Mitsuki di area bawah sana. Yang kini harus lebih memanfaatkan lagi pertarungan yang ada. Dengan serangan yang kini akan dilakukan di bagian atas sana. Satu buah payung sempat dilemparkan, tapi seorang DLZ pun kini masih menunggu, mencoba memberikan sebuah surprise. Tapi dengan ada seorang Huhaha yang gak berhasil kabur, transformasi pun berhasil terjadi. Dia bahkan pun juga masih mencoba untuk dilakukan lagi. Dan bisa membuat seorang Rip pun terkena eliminasi. Lihat, masih ada space untuk bisa membuat turret pun kini juga akan berhasil didapatkan. Gyu pun masih bertindak dengan begitu leluasa. Dengan godlike yang berhasil untuk dia kunci di sana. Kini masih ada sebuah kesempatan untuk membuat lore pun juga didapatkan. Apakah akan dilakukan? Pasukan dari tim Hierarchy udah semakin kuat, ngebuat mereka pun semakin juga goldnya pun besar. Dan ini yang ngebuat pasukan dari tim Onyx pun akan semakin tertinggal ya. Dengan orang kalian jadi sebuah item tambahan dari serang Forsaken yang kini masih mencoba menjalankan areanya di bagian bawah sana. Mencoba untuk perlahan membawa platingan. Forsaken bakal kini juga mencoba memberikan sebuah inflasi ke arah sebuah orange buff dari pasukan tim lawan. Nge-lag kah teman-teman kah?
mencoba menyerang. Eka pun dalam ancaman. Namun serang Jake pun juga harus malah tertumbangkan. Pilastres tadi sempat terjadi serang DLC. Mendapatkan sebuah surprise dengan cukup banyak dengan sebuah war yang terjadi. Namun Eka pun juga berhasil menculik seorang pemain lagi dan gak berhasil kabur. Gyu melangsungkan sebuah war dengan begitu baik. Satu lagi. Dan kini bakal membuat turret di bagian top lane pun juga kini akankah berhasil didapatkan. Jeffrey nambah lagi kah? Jeffrey nambah 1 slot lagi guys. Thank you Bang Jeffrey. War ini masih akan dilakukan, membuat pasukan dari tim Onyx pun dalam ancaman. Bermain dengan sebuah legender yang juga harus didapatkan. Usia pun juga harus terjadi ke serang Jake, membuat diri Porosika ditandai. Namun Eka pun masih terdiam merupakan sebuah masalah yang cukup berbahaya. Dan War di bagian top lane pun masih berlanjut dan satu buff flank seperti tadi sempat mengenai. Dan Eka dengan masih berhasil kabur. Posisi yang sangat-sangat berisiko padahal untuk pasukan tim Onyx memaksakan dari segi pertarungan. Kalau misalnya mereka rata ya, itu udah langsung end game guys. Tapi ternyata nggak bisa dilakukan dengan mudah. Karena pasukan dari tim Onyx pun bahkan malah berhasil membuka pengambilan berikutnya karena serang Just yang ada di area tengah sana ya. Habis ini iya Bang Santos sudah kucatat. Bang Santos tadi kemana aja Bang Santos? Oh Bang, iya Sumanto jadi 4 ya. Loh, lordnya nggak jadi diambil kah? Masih harus di reset dan DLC gagal juga ditumbangkan. Eka masih terdiam, mencoba menambah darah dan kita lihat beberapa peletikan pun juga masih dilakukan di bagian tengah. Mencoba untuk membuat pasukan dari tim RRQ ini harus kembali ke arah belakang dan harus lebih mempersiapkan ya. Pertarungan yang lebih rapi untuk bisa mereka maksimalkan di gamenya kali ini. Tapi Sumanto abis ini ikutan 4 game ya, berarti dari game 6, 7, 8 sama 9. Kita lihat ada purple kayak juga akan berhasil diambil. Jack, masih berhasil menekan retribution kah? Tanpa retribution guys. Di saat di bagian top lane nya kita melihat pasukan dari kayaknya cuma Domes aja soalnya mau keluar katanya. Berarti sampai 7 ya, 6 sampai 7 ya. Baru masuk udah dipalakin katanya. Guys, jangan itu gak sih guys? Hey. Besok nak VIP katanya. Boleh yang mau VIP. Kini Gyu masih menunggu di area burst, mencari kesempatan untuk bisa melakukan momen dengan Rift. Dia juga kini akan mencoba untuk memancing. Jessica akan menjadi pemain yang utama yang akan mulai mencoba untuk bagian depan. Di saat kita lihat juga Jazz masih mencoba untuk menunggu juga sebuah aba-aba sepertinya dari pasukan tim RRQ. Namun lihat di bagian atasnya, for a second mencoba menangkap pertarungan. Jack tanpa sendirian, Black Dragon Farm kini sedang dilakukan. Namun gak berhasil masuk bagian dalam dan harus mengikhlaskan bahwa seorang for a second pun berhasil pulang. Kita pertarungan di bagian lain pun juga kini sedang dilakukan. Rift mencoba membuka sebuah konsil dan apakah ada pemain lain yang mungkin bisa diculik dan respawn terjadi ke arah seorang pemain dari pasukan tim Onyx yang kini harus bertahan dengan pemain dengan Mitsuki yang harus malah AFK kali ini. Ini bakal menjadi masalah besar. Belum lagi dengan pasukan dari tim RRQ yang juga kini mencoba memberikan sebuah pressure tambahan. Dengan kita lihat 3 orang pemain tersisa, apakah masih cukup kuat di bagian depan sana? Dengan kita lihat ada satu buah sambaran Fractor yang juga harus membuat Gears pun diamankan. Dan Jack pun masih dikejar. One last hit dengan crossbow tank pun kini akan terjadi sebuah immortality. Menjadi penyelamat untuk serang Jack. Namun dengan wave neon yang mulai berjalan lagi, ini bakal menjadi masalah. Dan endgame akankah terbuka untuk pasukan dari tim RRQ yang harus malah berhasil mengalahkan langsung pasukan dari tim Onyx di sana. Ada apa guys? Itu kenapa guys? Kok malah AFK guys? Bang Mitsuki guys? Ada apa guys? Mitsuki kenapa guys? Ganjarnya udah kena mental. Emang iya guys? Pemain Mar, iya lama kan Mario lagi di warung. Oke. Ya guys, Bang Mitsukinya kena AFK. Asat gak bang? Ada lagi di 7 bang. Tadi udah aku bilang bang. Kalau mau coba antri sih di 6 sih. Di 7 masih ada min 4. Oh mau 5. Kalau 5 di 8 bang.
5 di 8. Ini MVP dari Giyu ya. Udah luar biasa banget, dapetin momen bakal jadi pemain yang juga tadi sebenarnya punya kesempatan ya buat dapet Sefek guys. Sefek kalah loh, dia nggak dapetin. Karena dia nggak mau guys. Udah dalam posisi menang ya kali dia kalahin bro. Dapat Sefek gak tuh? Nggak dapet guys. Karena dia kalah guys. Karena dia menang guys. Yang dibutuhkan kalah bro. Dengan Huhaha yang dapetin emas juga. 3 silver terjadi, Rift, First Second dan juga Just ya. Juga bisa memberikan kontribusi dengan baik untuk gamenya kali ini. Dengan kita lihat ada 4 silver terjadi karena Mitsuki, Eka, Dilzy dan juga Gears ya. Jack, satu pemain yang berhasil merupakan MVP untuk gamenya sekarang. Dengan 7 poin kill, 4 kali tumbang, 3 kali assist dari seorang Jack pun berhasil didapatkan dengan 19 poin kill. Teman-teman dari tim RRQ ya, dapetin cukup banyak, sekitar 33 poin kill guys. Ada apa guys? Tadi ada yang tahu gak kenapa Bang Mitsuki AFK guys? Harusnya Suren, guys jangan menyesal gak sih guys? Guys, kemenangan tim lebih berharga ya. Berarti Bang Tomio ya menganggap ya bahwa uang bukan segalanya. Yang penting menang dan teman-teman yang udah berjuang ya pantas mendapatkan kemenangan. Iya gak sih bro? Iya gak sih guys? Ini statistiknya ya, kalian bisa cek juga guys. Pinjam dulu 100 katanya, pinjam dulu 100 bejir.